Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Alkademia. Di tempat di mana kamu bisa belajar dengan semoga bisa belajar dengan seru dan gak bosenin ya. Dan untuk kedepannya, kami akan bikin materi-materi terkait dengan tes SKD. Ya, salah satunya untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik penting yang sering muncul, yaitu nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih? Dan kenapa kita harus peduli? Kenapa dimasukkan ke dalam tes gitu ya? Nah, jangan lupa nonton sampai akhir ya, karena kita akan jelasin semua materi yang perlu kamu ketahui buat persiapan tes SKD. Oke, jadi nasionalisme itu adalah perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air kita, Indonesia. Jadi, perasaan cinta dan bangga, gitu ya. Nah, ini sama seperti ketika kita sayang pada keluarga, nasionalisme juga merasa kita punya tanggung jawab untuk negara ini ya. Saya ulangi, jadi nasionalisme itu bikin kita memiliki rasa tanggung jawab untuk negara ini gitu. Nah, berarti ciri-cirinya adalah, nah yang biasanya itu penting, ciri-cirinya adalah yang pertama, itu mencintai tanah air ya, tentu ya. Jadi mencintai Indonesia, mencintai budayanya, sejarahnya gitu. Kemudian menghormati simbol negara. Jadi kita nyari jawaban yang kita menghormati simbol negara, misalkan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila gitu. Kemudian ada lagi poin penting, ada rela berkorban. Nah, jadi rela berkorban termasuk misalkan mengorbankan waktu, tenaga, harta benda gitu untuk negara. Nah, itu juga masuk nasionalisme. Kemudian menjaga nama baik bangsa. Jadi berusaha menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, itu juga nasionalisme. Kemudian menghormati perbedaan. Nah, jadi untuk orang-orang yang nasionalis, mereka menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia ya. Jadi nasionalisme itu juga bertujuan untuk biar kita bisa menjaga atau menghargai keberagaman suku gitu. Nah, yang kedua tentang tujuan. Jadi tujuan nasionalisme. Itu yang pertama untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi biar Indonesia ini tetap bersatu dan tidak pecah belah. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, jadi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Kemudian menciptakan keadilan sosial, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Nah ini sebenarnya kakak baca ya. Jadi materi ini sebenarnya juga sudah ada di web dalam bentuk yang lebih ringkas. Cuman misalkan kalian lebih suka untuk nonton video ya ini, makanya kami buatkan video. Nah, kemudian lanjut ya. Jadi contoh nasionalisme itu kayak gimana sih? Nah, biasanya dalam soal itu pertanyaannya tidak langsung ya. Misalkan pertanyaan tidak langsung, bagaimanakah sikap nasionalisme Anda gitu. Contohnya nggak kayak gitu. Jadi biasanya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan dikaitkan dengan konteks siswa. Nah, misalkan siswa itu dia harus belajar dengan giat agar bisa membangun negara. Nah, itu juga. Kemudian kaitkan dengan masyarakat gitu. Jadi menjaga lingkungan. Jadi misalkan menjaga lingkungan biar bersih dan sehat, itu juga nasionalisme. Kemudian menghormati peraturan. Nah, seperti yang kita tahu, peraturan itu kan dibentuk oleh negara ya. Jadi kita harus juga menghormati peraturan agar negara jadi lebih teratur. Kemudian ada juga soal-soal yang kait dengan membeli produk dalam negeri. Nah, biasanya ini yang harus dipilih. Jadi membeli produk dalam negeri ini juga untuk mendukung perekonomian bangsa. Kemudian ikut dalam kegiatan sosial. Nah, jadi kegiatan sosial seperti membantu sesama dan masyarakat ini juga masuk ke dalam nasionalisme. Nah, misalkan gimana sih soalnya gitu ya. Nah, misalkan itu soalnya kayak gini. Jadi ada orang, katakanlah namanya Andi gitu ya. Dia seorang siswa SMA yang sangat mencintai Indonesia. Jadi tiap hari itu dia nyanyi lagu Indonesia Raya dengan lantang. Di sekolah, dia itu rajin belajar dan berusaha menjadi yang terbaik. Nah, saat liburan, Andi sering mengikuti kegiatan sosial di kampung halamannya. Nah, pertanyaannya, sikap Andi yang sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme itu yang mana? Gitu kan. Nah, yang pertama, apakah yang menyanyi, atau yang rajin belajar, atau yang ikut kegiatan sosial?
gitu. Nah, jawabannya kalau soalnya kayak gitu ya semuanya benar. Jadi kayak yang kakak jelaskan tadi ya, jadi nyanyi Indonesia Raya, kemudian rajin belajar terutama untuk siswa sekolah, kemudian juga ikut kegiatan sosial itu semuanya menunjukkan sikap nasionalisme gitu. Ya. Nah, jadi nasionalisme itu penting. Kakak ulangi lagi, jadi yang pertama untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian membuat kita lebih menghargai keberagaman dan menginspirasi kita untuk berbuat yang terbaik bagi negara gitu. Nah, jadi misalkan nih dalam soal gitu ya, misalkan dalam soal itu kayak gini bunyinya. Jadi ada pilihan gitu ya. Kemudian kalian ditanya sikap yang berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara itu yang mana? Nah, ini soal yang biasanya keluar ya. Jadi yang pertama biasanya kita dikasih pilihan, kemudian yang mana yang menunjukkan nasionalisme. Misalkan yang pertama adalah A. Membayar pajak pada waktunya. Kemudian B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Kemudian C. Membeli produk dalam negeri. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian E. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Seperti yang kakak bicarakan tadi, kesemua hal ini itu benar merupakan sikap nasionalisme. Cuman pertanyaannya biasanya khusus-khusus kayak gitu. Jadi yang berdasarkan kebijakan fiskal yang mana? Atau yang berdasarkan pendidikan yang mana? Gitu ya. Nah, untuk soal kali ini yang berdasarkan kebijakan fiskal itu adalah yang membayar pajak tepat waktu. Nah, itu juga salah satu tindakan nasionalisme yang berpengaruh pada kebijakan fiskal. Itu jadi kebijakan yang digunakan untuk biar ekonomi negara itu bisa bagus ya dari segi pengeluaran dan pendapatan. Gitu. Nah, itu juga salah satu sikap yang penting dalam nasionalisme. Oke? Nah, itu adalah penjelasan tentang nasionalisme dan contoh-contohnya dan bagaimana cara menjawab di tes nanti ya. Untuk misalkan masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau besok request materi apa nih. Nah, kita sudah menyiapkan materi, tapi misalkan ada yang mau dibahas lagi, yang lebih penting untuk dibahas, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dan itu juga terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalian luar biasa. Terima kasih. Kalau suka kontennya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ya mungkin ya lu udah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe. Kemudian nyalakan juga bel notifikasinya karena yang tadi kakak bilang materi-materi lain akan menyusul. Gitu ya, terima kasih semuanya. Kita urutkan dari yang TWK dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.